Shalom adik-adik. Shalom Kak Dani. Shalom Kak Linda. Iya, shalom. Mau ngapain kita? Kak Linda sama Kak Dani di sini mau kasih pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, kupingnya dibuka dulu. Telinganya. Iya, telinganya dibuka dulu. Yang rambutnya masih nutupin. Ayo. Dibuka dulu. Iya. Ya. Habis ini kita kan mau merayakan apa Kak Dani? Kita mau ngerayain apa ya? Udah ada yang bener itu. Betul banget. Natal Kak Linda. Kita mau rayain Natal. Nah, Kak Dani sama Kak Linda Yep. punya 2 pengumuman penting buat adik-adik semuanya. Ya, didengerin baik-baik ya Yuk. adik-adik ya. Oke, yang Oke, pertama Kak Linda dulu ya Kak Dani yang Oke, kasih sip. pengumuman. Yang Nah, pertama. adik-adik untuk memperingati hari Natal akan ada lomba nyanyi. Kemarin udah pernah diumumkan ya? Iya, Ah. lomba nyanyi yang biasanya itu loh adik-adik, kan adik-adik kirim tuh Video. nyanyi. Biasanya kan sendirian ya Kak? Biasanya Nah, sendirian. nanti untuk lomba Natal, video nyanyinya itu bareng-bareng satu keluarga. Satu keluarga ya sama Iya. ayah, Ayah, kakak, ibu, kakak, mama, Nah. papa. Mungkin neneknya boleh dia Boleh sekali. kakeknya boleh, Boleh, tantenya, boleh. uncle-nya boleh, Boleh. semua ya? Yang Oh. penting kameranya cukup. Durasinya cuma 2 menit aja. Ya, Jangan banyak-banyak ya. lama-lama. Iya. 2 menit aja. Lagunya cukup. bebas. Yang penting lagu gereja. Iya, pujian ya Iya, Kak, ya. betul. Nanti kalau kakaknya bisa pujian. gitar, boleh digitari. Kalau satu keluarga nggak bisa nih, nggak ada yang bisa main musik, boleh pakai instrumen Itu dari di YouTube. Oh, Iya. di YouTube banyak itu adik-adik tinggal pilih aja Betul. yang sesuai keinginan adik-adik. Aku mau muji lagu misalnya nih Silent Night. Iya. Malam Kudus kan itu ada alunannya. Nah, itu bisa diambil. Iya, ya. boleh. Boleh. Yang penting nggak boleh apa, Kak? Nggak boleh lagu luar. Jadi harus lagu pujian. Nah, terus yang penting juga nggak boleh lip sing. Lip Jadi sync. ada suara orang kalian ikutin gitu. Nah, Itu nggak nggak boleh ya. Jadi harus suaranya sendiri. Nah, Ya. adik-adik boleh mulai ngumpulkan mulai hari ini. Di nomor di bawah ini ya, Iya, dikirim nih, di nomor di bawah sini ini ya, dikirim. Kakak tunggu sampai tanggal 10 Desember ya. Tanggal 10 Desember. Oke. Kak, dapat hadiah enggak? Dapat dong pasti. Nanti juara 1, 2, 3 akan dapat hadiah dan Iya. diumumkan langsung tanggal 25 Desember tepat di hari Natal. Aku mau ikut sama Kak Danu kan keluargaku. Iya. Lalu Kak, pengumuman yang kedua disampaikan Iya, oke. sama Kak Dani. Nah, yang kedua, didengerin lagi ya adik-adik ya, konsentrasi. Yang kedua, nah masih berkaitan dengan Natal Kak Linda. Iya. Nah, kita mau apa ya? Mau ngasih sesuatu. Apa ya? Sesuatu apa sama ya? Adik-adik. Iya. Walaupun kita nggak bisa Natalan di gereja Kak Linda ya, adik-adik tenang aja. Adik-adik akan tetap dapat yang namanya bingkisan Bingkisan Natal. Natal. Ya, siapa yang mau? Angkat tangan, angkat tangan. Itu, ada yang ya. mau Kak Linda ya. Nah, adik-adik tenang aja, walaupun kita nggak Natalan bareng-bareng di gereja seperti biasanya ya, adik-adik akan tetap dapat yang namanya bingkisan Natal. Nah, caranya gimana? Mau tahu? Mau tahu? Iya, Kak Gini Dani, ayo, caranya Kak. ya. Nah, dengerin ya. Nah, ini untuk mama, papa atau kakak yang saat ini mendampingi adik-adik ya untuk mengikuti ibadah saat ini, ya tolong diperhatikan tata cara pengambilan bingkisan untuk Natal ya untuk adik-adik. Nah, Iya. jadi caranya nanti mulai tanggal 29. 9 November ya, bulan ini ya Kak Linda Iya, ya. bulan November. Ini nanti silahkan Bapak, Ibu atau kakak bisa, nenek, kakek silahkan ke gereja nanti setiap ibadah. Di setiap ibadah 1, 2 dan maupun 3 3. nanti ada kakak-kakak sekolah minggu di situ. Nah, nanti Bapak, Ibu ya, orang tua, kakak, adik, siapa saudaranya bisa datang untuk mendaftarkan ya, Betul. mendaftarkan anaknya atau adiknya ya untuk mendapatkan Bingkisan bingkisan Natal. Natal. Nah, nanti ketika setelah mendaftarkan nanti akan dapat Kupon. kupon pengambilan. Nah, kupon itu adalah syarat dari untuk bisa mengambil bingkisan Natal. Iya, betul, Kak Dani. Jadi itu nanti pendaftarannya setiap hari Minggu ya. Iya. Mulai tanggal 29 November, diingat-ingat ya, 29 November di ibadah 1
2 atau 3 setelah 3. ibadah ya. Iya. Bukan sebelum tapi setelah ibadah. Nah, nanti diisi di situ ada nama, terus orang tuanya, siapa Iya, namanya, alamatnya. anaknya, alamatnya, ya. Itu Umurnya nanti, juga nanti, sama apalagi? ibadahnya di jam keberapa. Ya, ibadahnya kan biasanya kalau dulu ya, Iya. sebelum libur panjang kan ada ibadah pagi, siang, sore. Nah, adik-adik biasanya ibadah pas jam apa nanti ditulis di situ juga. Iya. Ya, jadi adik-adik jangan lupa ingatkan mama, papa, ya, kakak, nenek, kakek semuanya diingetin. Aku daftarin ya biar dapat bingkisan Natal. Nanti ada souvenirnya. Iya. Cakep. Mau kan adik-adik? Pokoknya gini. Pokoknya Yang gini. penting ikutin tata caranya. Jangan tiba-tiba datang minta. Nggak bisa. Nggak bisa harus ya. pakai Kupon. Ya itu syarat utama. Nanti pokoknya kalau tiba-tiba datang minta kuponnya mana? Nggak kasih ya, Ya, maaf kita tidak juga bisa. nggak bisa memberi. Karena ini harus seperti itu ya. Nanti ngambilnya tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25-nya. Yang ngambil siapa? Ya orang tua, mama, kakaknya, kakek, kakek, iya. nenek, adik-adik di rumah aja. Iya. Nanti tinggal datang, wah udah dapat Dapat bingkisan gitu Natal. ya. Oke? Tanggal 25 Desember. Oke? Oke ya? Yang Itu pertama ya. tadi ada lomba bernyanyi bersama keluarga. Yang kedua adik-adik dapat bingkisan Natal dengan syarat mengambil kupon. Iya. Mulai tanggal 29 November di setiap ibadah 1, 2 maupun 3. Oke ya, jangan lupa diingat-ingat. Nah, itu Iya. aja ya Kak Linda ya pengumuman dari kita. Ya, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya Akhirnya udah sampai sampai. juga. Lepas dulu Oke, lepas dulu maskernya. Gimana nih Kak Yudo perasaannya waktu tadi di atas? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Kak Yudo kan baru pertama kali kan? Pertama kali. Pertama kali aku juga, pertama kali. Pertama kali juga kan. Iya. Pas waktu naik itu loh Kak. Pas waktu Iya. naik itu set gitu loh. Set. Rasanya kayak kupingku sakit banget. Berdengung gitu ya, sakit kayak, ya. Kayak bergemuruh di telinga telinga. gini. Terus habis itu ternyata itu kayak pas waktu kita naik di Tawangmangu. Kalau Iya. naik di puncak-puncak itu loh Kak. Iya. Itu kan juga telinganya sakit. Iya, Nah, sakit kayak gitu, juga wes itu. Persis sama, kayak itu. wes plek banget itu. Nah, terus Kak Sasa gimana perasaannya? Ya sama kayak gitu ya, deg-degan gitu. Tapi tetap bersyukur ya, kalau Ya. karena udah sampai di sini. Udah selamat juga. Iya. Kayaknya ini ada Itu adik-adik siapa ini. itu? Kayaknya ada Adik-adik adik-adik ini tuh kelihatan nih ya. Kita sapa dulu adik-adik di Sapa rumah. dulu ya. Shalom adik-adik. Sekali lagi Kak, yang kompak Kak, yang kompak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kita udah turun, udah di bandara ya, udah di bandara. Kita bersyukur udah turun sampai sini ya Kak ya. Iya. Kita bersyukur banget karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari penerbangan naik sampai turun. Nah, kalau gitu kita mau sama muji Tuhan sama-sama Kak. Ya. Kita memujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ayo adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan tubuh jiwa rohnya. Kami Memuji kebesaran-Mu, aja Tuhan, Tuhan, aja Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. kami Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Lebih dalam lagi, kita mau sama kata-katakan kami memuji kebesaran-Mu,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari adik-adik lebih sungguh lagi. Memuji kebesaran-Mu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kamu sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebesaran Tuhan. Kami memuji, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajaib Tuhan. Sekali lagi adik-adik sama-sama katakan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari adik-adik sorakan sama-sama ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan. Mari adik-adik bersama belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mulai katakan haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, Engkau besar, Engkau ajaib. Haleluya. Mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa, adik-adik berdoa, tirukan Kak Yuda berdoa. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami. Kami bersyukur atas semua anugerah cinta kasih yang telah Kau beri. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Seperti Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Gimana Kak? Kita mau sapa lagi adik-adik ya biar lebih semangat lagi. Biar semangat. Oke. Kak, apa? Ada yang masih duduk-duduk. Oh, ada yang masih duduk-duduk. Kita harus semangat. Ya. Bangkit berarti harus dulu bangkit ya, berdiri. ya. Siap. Yuk Kak, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Ya. Kok sepi ya Kak ya? Sepi banget. Kok gak ada yang berdiri malahan? Iya nih, masih kayaknya duduk? gak berdiri nih. Aku masih males, masih ngantuk ini. Masih kucek-kucek. Aduh, aku masih ngantuk. Aku habis dari pesawat. Gak boleh gitu, harus tetap semangat. Semangat dong. Kita ulangi lagi Kak, Oke, yuk ulangi. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Ya. Oke. Aku mau cerita lagi Kak. Boleh. Tadi lo Kak pas di atas itu loh. Di atas? Pas di atas itu tau. Ya. Terus ada guncang gini pas di pesawat. Oh iya, getar-getar Ngerasa gitu gak ya. tadi? Iya, Ngerasa aku gak juga tadi? kerasa loh tadi Adik-adik di atas ngerasa loh. gak? Ya adik-adik gak ikut naik Oh pesawat. iya, gak ikut tadi ya. Nah pas di atas tadi guncang Iya. itu. Terus aku tanya sama Kenapa gitu? mbak-mbak yang itu yang pakai baju seragam-seragam Yang itu. tinggi gak? Tinggi segini. Terus tanya, Mbak, itu kenapa ya kok guncang gitu? Getar-getar gitu. Oh, itu ternyata turbulensi. Diingat ya adik-adik, turbulensi ya. Itu artinya apa? Itu artinya pas kita di ketinggian, terus kita ketemu sama awan nih yang gede banget yang isinya air hujan. Nah kalau ketemu itu nanti pesawatnya kita akan kayak ngerasa tergoncang-goncang gitu loh. Tergoncang-goncang, bergetar-getar gitu ya. Nah mau tahu lagi nggak Kak cita-cita pas kita lagi di pesawat? Iya. Kayaknya adik-adik juga penasaran nih Penasaran Kak. banget Nah, ya. penasaran banget. Makanya ikutin sampai nanti akhir ya Kak ya. Kita jangan. mau puji Tuhan dulu. Karena tadi pas kita lagi di atas lihat awan-awan, lihat ada pelangi juga, kita mau nyanyiin ini aja. Setinggi-tingginya langit. Pasti adik-adik udah tahu. Tahu kita dong pastinya. Pujikan sama-sama. Yuk Kak. Langit Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Lagi kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh
kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Lagi. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, mantap sekali adik-adik di rumah. Kayaknya udah panas ini, Kak. Ini lumayan panas ini. Udah udah di bandara udah panas ini. Iya. Kita nari-nari sama nyanyi-nyanyi ya toh, Kak. Semakin jadi-jadi ya panasnya ya. Gak apa, kita Apa harus dong? tetap semangat. Semangat. Oke. Kakak gak mau cerita lagi nih? Mau dong. Tadi tuh waktu Kak Salsa di atas, itu tuh kayak ada yang pakai baju seragam-seragam gitu. Yang aku tanyain tadi bukan? Iya, Nah, yang itu. Aku juga penasaran tadi itu siapa itu? Iya, dan dia tuh tinggi-tinggi, bajunya rapi. Segini kan? Iya, segitu, segitu-gitu. ya. Pokoknya dia tuh kayak bantu kita gitu loh di dalam pesawat. Terus ditanyain gak, Kak? Kamu tanya gak, Kak? Iya, tanya, Kak, iya. gitu kan. Iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu gitu Oh, iya. kan. Rasanya kan sangat sopan Iya, sopan sekali. banget. Tapi itu perempuan. Oh, yang perempuan. Kakak nih namanya siapa? Heeh. Terus kakaknya bilang kalau kita di sini disebutnya adalah pramugari. Kita ulangi sama-sama. Pramugari. Itu yang cewek tuh. Oh, itu yang cewek Tapi ya? ada yang cowok juga. Oh ya, Yang sering lewat cowok juga, tuh. yang sering lewat Iya, tuh. sering lewat-lewat gitu. Itu namanya? Namanya adalah pramugara. Ulangi lagi, Kak. Pramugara. Oh, Ya, itu namanya. Berarti yang bantu-bantu kalau ada yang tanya, itu kenapa? Nah, itu pramugari itu ya? Iya, itu yang bantu tuh itu. Gitu. Bantu Ya, kita ya, di ya. pesawat. Ternyata ada yang bantu juga ya kayak gitu ya? Iya. Terus aku pernah denger loh, Kak. Ya. Pernah dengar itu ada yang namanya pilot. Nah, adik-adik pernah dengar yang namanya pilot? Pasti ada yang di sini ditanyain cita-citanya apa? Pilot. Jadi pilot. Nah, pas ditanyain pilot itu apa? Enggak tahu. Jalani aja. Jalannya aja wes, pokoknya pengen jadi pilot. Nah, enggak boleh kayak gitu ya. Pilot itu apa? Yang mengendalikan pesawat. Iya. Lihat enggak tadi? Yang mengendarai pesawat gitu ya? Yang mengendarai pesawat. Lihat enggak Kak Asasa tadi? Gak lihat. Gak lihat. Kak Ido juga enggak pilotnya. lihat. Kayak Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengendalikan hidup kita. Walaupun kita tidak melihat Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang membawa kita ke keselamatan. Ya, Benar enggak, Kak? Betul sekali. Betul sekali. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita mau sama-sama pujikan Tuhan Yesus di tengah kita. Oke. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Besar, 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 besar. Yeay. Sip, 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 sip.
Nah, sebentar lagi kita mau persembahan. Nah, sambil nanti kita berdoa dulu, habis itu kita pujian sambil persembahan. Persembahannya bisa melalui QR Code. Nanti ditampilin di sini itu ditampilin QR Code. Terus bisa juga melalui rekening gereja di BRI. Terus semisal nih, aku nggak ada rekening, aku juga nggak punya aplikasi kayak gitu. Kak, gimana dong? Udah titipin mama papahnya aja. Mah, aku mau persembahan nih, dititipin mama papahnya bisa dibawa ke gereja sama mama papahnya gitu. Oke. Nah, kalau gitu Kak Salsa berdoa dulu silahkan. Ya. Kita mau persembahan. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, tiruin Kak Salsa ya. Tuhan Yesus, ini segenap berkat dari Engkau. Kami memberikannya kepada Engkau. Tuhan berkati kami. Tuhan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau sama-sama pujikan Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya. Yeay. Oke. Sudah saatnya kita mau mendengarkan firman nih Kak. Nah, sudah saatnya kita mendengarkan firman. Adik-adik siapin hatinya lagi. Siapin Alkitabnya di samping. Nah, kita mau mendengarkan firman. Kita mau sama-sama pujikan. Ku mau cinta Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau ulangi lagi ini dari awal. Ku mau cinta Yesus
selamanya. Mari adik-adik bersungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari adik-adik bersungguh-sungguh lebih lagi. Ya Aba, Bapa, ini aku kita mau anakmu, mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Adik-adik belajar berdoa sendiri, Kak Ida yang pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau telah berkati setiap kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pertemukan kami sekali lagi di sini Tuhan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang akan ditabur Tuhan, benih-benih firman yang akan ditabur, tertanam di setiap hati kami Tuhan, dan bertumbuh menjadi buah-buah yang baik Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas segala yang telah Kau beri kepada kami Tuhan. Terima kasih karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Saya percaya adik-adik yang di rumah semua kangen untuk bersama-sama kumpul memuji muliakan nama Tuhan, benar? Kita tetap bersabar, kita tetap berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan biar Tuhan cepat selesaikan agar virus corona cepat berakhir. Amin. Amin, puji Tuhan. Saat ini Kak Mei diberikan tema Aku cinta Tuhan Yesus. Siapa yang di sini cinta Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Semuanya lihat cinta Tuhan Yesus, semuanya mengangkat tangan. Puji Tuhan. Oke, Mas Mei mau membacakan satu ayat di dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai 3. Bunyinya seperti ini. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Daud di dalam Mazmur. Ketika itu Raja Daud ini berdoa sama Tuhan, Tuhan yang tahu hati. Makanya Tuhan ngomong, selidiklah batinku dan hatiku. Ternyata Tuhan itu sangat melihat kedalaman hati kita. Loh, berarti apa yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, Tuhan tahu. Apa yang ada di pikiran kita, Tuhan tahu. Belum kita katakan, Tuhan sudah tahu. Oke, kalau adik-adik melihat Tuhan sudah tahu, berarti tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melihat atau mengerti setiap kita semua masing-masing. Oke,
adik-adik yang mengasihi Tuhan, nah, kalau mengasihi Tuhan, kita taat sama Tuhan, pasti kita juga akan taat kepada orang tua. Ketika kita mendengar disuruh orang tua, kita pasti akan cepat-cepat melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Nah, kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi orang tua, kita sama juga bohong. Ya, kita baca bagaimana Tuhan sungguh mengasihi umatnya, ya toh. Tuhan mengetahui. Nah, kita baca dulu aja biar kita ngerti. 1 Samuel 16 ayat 7. Mas Mei bacain. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini yang perlu kita baca lebih jelas ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Benar adik-adik, Tuhan melihat hati. Puji Tuhan. Ketika itu Nabi Samuel ini mendatangi keluarga Daud. Nah, kan Daud punya kakak berapa? 6 kakak atau bersaudara ya. Dan Daud ini anak yang paling kecil, anak yang tidak diperhitungkan adik-adik. Dia saat itu sedang menggembalakan kambing dombanya. Nah, ada beberapa domba miliknya. Nah, ketika Nabi Samuel datang kepada orang tuanya Raja Daud, dia minta, apa anakmu ini sudah cukup ini semua. Nah, ya, nama anaknya itu ternyata tidak ada yang diberkati Tuhan. Maksudnya yang diurapi oleh Tuhan sesuai persetujuan Tuhan. Tapi masih ada seorang anak lagi yang ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, ternyata yang tidak dipandang manusia, yang dipandang rendah manusia, Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati Daud, makanya Tuhan mencari orang yang dikasihnya, maka dipanggilnya lah Daud, sehingga Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Itulah Tuhan melihat hatinya Daud. Daud itu kesukaannya apa adik-adik? Dia suka memuji Tuhan. Dia suka memuliakan nama Tuhan. Dia selalu taat apa yang menjadi perintah orang tua. Dia disuruh apa namanya itu ya? Angon, kalau bahasa Jawanya angon adik-adik. Tapi dia taat ketika disuruh orang tuanya. Dia mau angon wedus, angon wedus, bukan wedus ya, domba, angon domba adik-adik. Dia taat dan Tuhan melihat hatinya. Dia suka memuji Tuhan. Dia bisa main alat musik ya namanya kecapi. Benar adik-adik tahu, pasti sudah tahu semua ceritanya. Dan Tuhan melihat hati Daud karena ketulusannya. Nah, Tuhan melihat hati itu yang bagaimana toh? Nah, Tuhan itu melihat yang pertama. Tuhan itu melihat sikap hati atau sikap hidup kita. Sikap hidup kita itu bagaimana? Apakah kita sudah benar hidup kita? Loh, hidup benar itu seperti apa? Ya, kita enggak nakal lagi. Kita enggak kita enggak berani dengan orang tua. Kita enggak suka jahil dengan orang lain. Itu yang Tuhan melihat sikap hidup kita. Apakah hidup kita sudah benar? Kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, sudah beribadah sekolah minggu walaupun lewat streaming, lewat YouTube adik-adik. Tapi kita tetap setia. Siapa yang tetap setia ketika sekolah minggu walaupun lewat streaming? Puji Tuhan adik-adik setia semua ya. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat apa? Ketulusan kita. Ketulusan itu sungguh-sungguh dengan hati yang bersih. Nah, dengan hati yang suci, hati yang jujur, tidak berpura-pura. Nah, itu yang Tuhan minta adalah ketulusan hati kita. Kita datang kepada Tuhan ya sungguh-sungguh. Tidak karena dipaksa orang tua kita. Ayo kamu anakku, kamu lihat lewat YouTube dulu. Wah enggak mau mah, dipaksa-paksa, harus dipaksa-paksa dulu. Enggak, adik harus punya kerinduan sendiri. Aku harus, ini waktunya sekolah minggu, aku harus sekolah minggu. Walaupun lewat online, enggak apa-apa. Tidak terus main game online terus ya, game online. Nah, tapi Tuhan melihat ketulusan kita, makanya adik-adik punya kerinduan sendiri. Belum disuruh orang tua sudah, Mama puterin YouTube dulu untuk aku mau melihat streaming sekolah minggu. Wah luar biasa. Adik-adik harus dengan tulus hati. Ya. Ketiga, kepatuhan kita. Tuhan melihat kepatuhan kita.
suka menurut, taat ya. Taat perintah, disiplin. Nah, suka menurut. Nah, adik-adik apakah sudah menurut perintah? Perintah orang tua, kita sudah nurut belum? Kalau dengan orang tua belum nurut, bagaimana kita mau nurut sama Tuhan yang tidak kelihatan? Ya toh, sama orang tua aja kita tidak nurut, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Maka Tuhan ngomong, kita harus menuruti orang tua juga. Kalau kita menaati Tuhan, kita juga taat kepada orang tua. Dan disiplin hidup kita, ya berdisiplin berarti tidak usah disuruh, kita sudah mengerjakannya. Disiplin, tertib, ya kita patuh, ya ketika diperintah ya langsung kerjakan, langsung lakukan, itu adik-adik. Terus ada lagi, yang keempat adalah Tuhan melihat kejujuran kita. Apakah kita sudah jujur? Apa kita sudah masih sering berbohong? Ayo, disuruh. Adik-adik kamu udah mengerjakan PR belum? Sudah tadi mah. Wah, mamahnya karena sibuk kerja, gitu. Kita ditanyain sudah mengerjakan PR belum? Sudah mah. Wah, mama malam-malam cari, ternyata belum dikerjakan. Wah, bohong. Ya, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah jujur dengan orang tua, dengan orang-orang sekitar kita, berarti kita sudah bisa jujur dengan mudah jujur kepada Tuhan. Yang kelima ada Tuhan melihat kesetiaan kita. Wah, kesetiaan berpegang teguh, patuh. Nah, patuh, kesetiaan itu patuh. Ya. Berpegang teguh. Jadi tidak ketika kita sekolah minggu online, walaupun online ya, kita tidak sambil mainan sendiri. Ya, kita sekolah minggu online tapi kita fokusnya dengan main kita, game kita atau yang lain. Hendak ya, kita harus fokus. Kita harus setia. Kalau setia itu fokus ya. Jadi enggak kemana-mana. Kalau setia beribadah ya setia. Bener fokus. Ketika suruh memuji, kakak-kakak kita ngajak muji Tuhan, siapa yang serius memuji Tuhan? Ayo. Walaupun di rumah ya juga ketika disuruh kakak-kakak berdiri, disuruh nyanyi bertepuk tangan ya bertepuk tangan gitu ya. Tuhan melihat kesetiaan kita bagaimana. Walaupun tidak dilihat orang lain, apakah kita masih setia? Ya, coba dilihat diri kita masing-masing. Yang terakhir, yang keenam, Tuhan melihat terutama perilaku kehidupan kita dalam melaksanakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan firman Tuhan. Contoh kecilnya apa? Ya kita memuji muliakan nama Tuhan, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan, itu contoh-contoh yang harus kita lakukan. Nah, dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari harus kita lakukan adik-adik. Jangan sampai kendor. Nah, sama pemerintah ya adik-adik, jangan sampai kendor untuk cuci tangan, jangan sampai kendor pakai masker, bener? Jangan kendor apalagi social distancing, jaga jarak dengan teman kita. Nah, di sini kita juga perlu ya melakukan dengan setia, taat ya. Nah, itu yang harus kita lakukan terus menerus ya melakukan firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti juga mengasihi sesamanya, terlebih kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua kita adalah wakilnya Tuhan Yesus. Yuk kita baca di ayat yang terakhir. Kita buka Markus ya. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah Tuhan. Dan hukum ayat 31 dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, ini perintah Tuhan. Pertama, kasihi Tuhan dengan segenap apa tadi? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang Tuhan perintahkan. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Berarti kita harus mengasihi sesama kita, ya, teman kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita, ataupun orang-orang yang menyakiti kita, kita juga harus mengasihi mereka. Itu perintah Tuhan, ya. Oke, adik-adik, saya percaya adik-adik juga mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Maka bersama-sama kita mau berdoa,
kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau minta Tuhan, kita sungguh-sungguh ya untuk ngomong aku sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan. Kita adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tutup firman Tuhan untuk hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh luar biasa firman-Mu mengajarkan kami untuk taat dengan segenap hati kami Tuhan, dengan jujur kepada Engkau, lebih mencintai Engkau lebih lagi Tuhan dengan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu, biarlah kehidupan kami Tuhan, walaupun keadaan saat ini sangat menakutkan kadang Tuhan, keadaan saat ini walaupun kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk sekolah minggu, namun kami percaya walaupun kami di rumah, Engkau tetap hadir tengah-tengah kami Tuhan. Karena Engkau lebih dulu untuk mencintai kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mencintai Engkau, mentaati Engkau, apapun yang menjadi perintah-Mu Tuhan, biarlah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat yang Kau curahkan buat setiap keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk sekolah kami, apapun Tuhan yang kami perlukan, kami percaya Engkau mencukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan kami besok minggu boleh berkumpul kembali dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau rapi setiap kami, berkati kami untuk lebih lagi untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik, shalom.